Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan respon sistem mode 2. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan indikator respon peralihan. Ada 3 di sini kita pelajari, yaitu waktu naik atau rise time, waktu tunggu atau delay time, dan waktu puncak atau disebut juga dengan peak time. Ya, perhatikan, kita akan mempelajari waktu naik, waktu tunggu, dan waktu puncak. Untuk waktu naik, itu didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0,9 dari saat dia berada 0,1 dari input yang diinginkan, diberikan. Jadi input saat di sini 1, waktu naik adalah waktu yang dibutuhkan dari saat luaran sistem adalah 0,1 sampai dengan luaran sistem menjadi 0,9 dari input yang diberikan. Itulah waktu naik. Jadi kita kurangi T pada saat 0,9 dari masukan dikurang T saat 0,1 dari masukan. Itu yang waktu naik. Berapa lama waktunya itu? Waktu tunggu. Waktu tunggu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai setengah dari nilai masukan yang diberikan. Di sini nilai masukannya 1. Kapan dia mencapai setengah? Ketika dia mencapai setengah ini disebut dengan waktu tunggu. Waktu puncak. Waktu puncak adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai yang tertinggi. Disebut dengan TP. Itu yang disebut waktu puncak. Dan lewatan ini, perbedaan waktu puncak dengan input yang diberikan disebut dengan lewatan maksimum. Sedangkan waktu tunak adalah waktu di mana sistem telah berada pada rentang 0,02 sampai 0,04 dari masukan yang diberikan. Jadi kalau diberikan masukan 1, kalau sistem telah berada pada rentang 0,96 bolak-balik di sana, itu berarti dia sudah mencapai settling time atau waktu tunak. Waktu naik atau disebut dengan rise time disimbolkan dengan TR, sama dengan waktu ketika luaran sistem adalah 0,9 dari input dikurang waktu ketika luaran sistem adalah 0,1 dari input. Itu waktu naik. Waktu tunggu adalah waktu ketika luaran sistem 0,5 dari input yang diberikan. Waktu puncak. Waktu puncak itu waktu yang dibutuhkan ketika respon sistem bernilai maksimal. Itu waktu puncak. Nah, jika luaran sistem itu samaannya adalah 1 dikurang E pangkat minus zeta omega nt kali cos omega n akar 1 dikurang zeta kuadrat dikali T ditambah zeta per akar 1 dikurang zeta kuadrat sin omega n akar 1 dikurang zeta kuadrat T. Maka kita tahu untuk menemukan waktu puncak kita dapat melakukan turunan dari CT ini, di mana turunannya ketika itu harus sama dengan 0 karena itu sama dengan gradien. Nah, jadi ketika di puncak ini gradien dari garisnya sama dengan 0 karena dia datar.
Turunan dari fungsi CT itu kalau dalam Laplace adalah SCS. Jadi kalau ada fungsi CS ya, kalau kita turunkan dalam Laplace cukup dikalikan dengan S. SCS. Nah, oleh karena kita tahu tadi CS adalah 1 S dikali omega n kuadrat per S kuadrat 2 zeta omega ns tambah omega n kuadrat. Karena dikali S, maka ininya bisa dicoret. Sehingga yang tersisa omega n kuadrat per S kuadrat tambah 2 zeta omega ns tambah omega n kuadrat. Kita ingin memanipulasi, memodifikasi bentuk dari Laplace ini menjadi seperti ini. B omega per S tambah A kuadrat tambah omega kuadrat. Kita ingin memodifikasi dia menjadi bentuk seperti ini. Supaya dapat kita inverse Laplacekan jadi bentuk seperti ini nantinya. Nah, pertama kita bikin dulu yang S tambah A kuadrat ini. Caranya S kuadrat tambah 2 zeta omega n tambah zeta kuadrat omega n kuadrat. Tambah ini, kita kurang juga ya, supaya saling menyedakan, tambah omega n kuadrat. Kalau kita kurung ini kita kurung. Ini kita kurung juga. Hati-hati tandanya berubah. Tambah di sini. Maka yang bagian ini sama dengan S tambah omega n kuadrat. Sedangkan bagian yang kedua, kita keluarkan omega n kuadratnya menjadi omega n kuadrat dikurang 1 kurang zeta kuadrat. Bentuk ini belum tuntas. Omega n kuadratnya telah kita peroleh. Ini ya. Omega kuadratnya telah kita peroleh ini. Omega kuadratnya telah kita peroleh. Tapi di atasnya belum selesai. Di atasnya belum selesai. Karena yang di atasnya harus B kali omega. Omega kuadratnya sama dengan omega n kuadrat kali 1 dikurang zeta kuadrat. Maka omega sama dengan omega n dikali akar 1 kurang zeta kuadrat. Nah, belum sama ya. Di atasnya harus seperti ini. Bagian pembilangnya. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan bagian pembilang dengan 1 akar 1 dikurang zeta kuadrat per akar 1 dikurang zeta kuadrat. Karena ini kalau dikalikan kan tetap 1 ya. Omega n kuadrat kita pisah menjadi omega n kali omega n. Nah, bentuk ini kita lihat di sini sama dengan omega n per akar 1 dikurang zeta kuadrat dikali omega n kali akar 1 dikurang zeta kuadrat. Sekarang ini adalah omega. Ini adalah omega kuadrat. Sudah benar. Sudah benar bentuknya. Ini adalah omega dan di bawah omega kuadrat. Jadi ini adalah B. Sedangkan ini adalah A. A ini. Sehingga dapat omega kuadrat sama dengan omega n kuadrat kali 1 dikurang zeta kuadrat. Omega adalah akarnya, omega n akar 1 dikurang zeta kuadrat. B sama dengan omega n kuadrat per akar 1 dikurang zeta kuadrat. Dan A adalah zeta kali omega n. Kalau kita telah dapatkan bentuk tersebut, maka C aksen T tadi, Laplace-nya, inverse Laplace-nya menjadi omega n per akar 1 dikurang zeta kuadrat, karena itu B. B-nya ini dikali E pangkat minus AT
kali E pangkat minus A-nya minus zeta omega NT sin omega N, sinnya sin omega ya, sin omega itu ini, sin omega N kali akar 1 dikurang zeta kuadrat dikali T. Untuk mendapatkan kita tahu bahwa gradien di saat stationary, titik stationary atau titik puncak, atau titik balik, atau titik belok, itu turunannya pasti sama dengan 0. Jadi turunan ini 0. Turunan dari CT akan bernilai 0 jika apa? Jika sin omega N akar 1 kurang zeta kuadrat ini bernilai 0. Jadi sin ini bernilai 0. Kapan sin bernilai 0? Sin bernilai 0 pada saat sudutnya 0, 180 derajat, 360 derajat, atau pi, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau ingin nilai ini 0, kalau ingin persamaan ini bernilai 0, maka nilai omega N akar 1 dikurang zeta kuadrat T-nya harus sama dengan pi atau NP, di mana N 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita telah dapatkan, ternyata setelah itu kita bisa dapatkan waktu ketika nilai tersebut menilai 0. Waktunya adalah NP per omega N akar 1 dikurang zeta kuadrat. Inilah waktu ketika C aksen T bernilai 0. Jadi kalau kita punya grafik seperti ini, nah ini waktunya T. Itu waktunya. Untuk puncak pertama atau N sama dengan 1, maka T sama dengan pi per omega N kali akar 1 dikurang zeta kuadrat. Pada saat N sama dengan 1 tadi disebut juga dengan waktu puncak atau TP. Jadi TP sama dengan pi per omega N akar 1 dikurang zeta kuadrat. Atau pi per omega D. Karena kita tahu omega N kali akar 1 dikurang zeta kuadrat itu sama dengan omega D. Demikian video kita terkait waktu puncak, terkait dengan waktu delay, terkait dengan rise time. Semoga dapat dipahami. Mari saksikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.